gini maju ke depan. Kan nggak mau. Kabarnya di karyawan. Halo. Hai. Panas, Bo. Ini bos kami. Wow. Belang. Mana bedak Mark. Bedak. Halo, Bu. Halo juga. Selamat hari bakti. Iya, yang ke-52 ya. Dari wajahnya sih bukan karyawan ya. SMA. Ada Pak kita aja. Itu gambar Boni. Oh iya. Mantan kepala BPB, Bu. Aja. Panas nih. Sudah sabar. Sekalian panas. Alhamdulillah. Harusnya pegawai aja ya. Iya, namanya BPA. Banyak penari. Salah satunya ini. Bisa kalau latihan itu. Bisa. Ini semua pinter-pinter. Iya. Semua ya. Oh iya. Oh sana juga ada. Ini penonton ini. Penonton aja nih. Baik, Bapak yang kami hormati, kita selfie aja yuk. Akan saksikan bersama pertunjukan kabaret sejarah perkembangan otorita Banyak menjadi balet nusantara. Strategis berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional. Onde mande. Pulau Batam secara geografis memiliki letak yang sangat strategis, berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional Selat Malaka, yang merupakan jalur perdagangan internasional tersibuk kedua setelah Selat Dover di Inggris. Posisinya juga sangat strategis, hanya 20 km atau 12,5 mil laut dari Singapura, dengan jarak tempuh hanya 45 menit melalui jalur laut, dengan aksesibilitas yang mudah ke negara lainnya di belahan dunia. Kini, Batam telah berkembang pesat dengan jumlah penduduk hampir 1,3 juta jiwa. Bahwa tidak terbayangkan bahwa kota ini dahulu hanyalah gugusan rawa-rawa belukar dengan jumlah penduduk hanya sekitar 6.000 jiwa yang tinggal di pesisir pantai. Kayaknya nggak sekolah ya, potongan aja. Penonton berat. Waktunya cuma 30 menit. Iya, latihannya udah berapa hari nih? Ia merintis perubahan sebagai daerah industri
pusat kegiatan kapal dan memberikan Batam sebagai basis logistik pertanian. Keluarga Kepres nomor 74 tentang pengembangan Pulau Batam menjadi daerah industri pada tanggal 26 Oktober 1971. Terbitnya Kepres nomor 75 tahun 1971 menandai lahirnya lembaga Otorita Batam yang setiap tahunnya selalu diperingati oleh para karyawan Otorita Batam sebagai hari ulang tahun atau koordinatif bagi membentuk menghadapi pengembangan daerah industri Pulau Batam dari 7 tahun. Lahirnya keputusan Presiden Kepres nomor 31 tahun 1973 tentang daerah industri Pulau Batam yang menetapkan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam adalah penguasa yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan daerah industri Pulau Batam. Kewenangan dalam peruntukan dan penggunaan tanah dalam rangka melaksanakan pembangunan Batam sebagai kawasan industri. JB Sumarlin 1976 sampai dengan 1978 periode konsolidasi. JB Sumarlin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Wakil Ketua Bappenas dan Ketua Opstik diberi tugas oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Ketua Otorita Batam kedua. Ia berperan dalam mengubah Batam menjadi kawasan berikat bonded warehouse dan menetapkan kewenangan pengelolaan pelabuhan kepada Otorita Batam. Dengan pelaksanaan pembangunan Batam berdasarkan Master Plan 1972 yang didukung dengan penetapan Batam sebagai daerah industri berdasarkan Kepres nomor 41 tahun 1973, maka sejumlah perusahaan asing mulai tertarik untuk menanamkan investasinya di Batam. B.J. Habibie 1978 sampai dengan 1998 periode pembangunan prasarana dan penanaman modal. B.J. Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi untuk membangun Batam sesuai dengan harapan dan cita-citanya dengan menjadi Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam pada tahun 1978. Dalam masa kepemimpinannya, B.J. Habibie mampu membuat Batam berkembang sangat pesat. B.J. Habibie menjadikan Pulau Batam sebagai daerah industri berteknologi tinggi, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. Habibie juga membentuk sebuah badan bernama BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, penerima UWTO dimanfaatkan seluas-luasnya sebagai modal Otorita Batam untuk penyediaan dan pembangunan infrastruktur dasar. Sejumlah kawasan industri besar mulai dibangun di Batam. Singapura telah menanamkan modalnya dengan investasi yang cukup besar dengan lahirnya Batam Indo di muka kuning dan munculnya kawasan serupa di Batam seperti PT Kabil Industrial Estate, PT Kara Primanusa, PT Seafront Industrial City, PT Sipinindo Mitra Daya, dan lain sebagainya. Untuk melayani arus penumpang dan barang melalui udara, direncanakan pembangunan bandara di Batam yang meliputi perencanaan kargo dan penumpang. Otorita Batam secara bertahap mulai membangun Bandara Hang Nadiem hingga pada tahun 1996. Konstruksi Jembatan Barelang, Jembatan 1 Tengku Fisabilillah menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Tonton dengan tipe kabel stay dengan bentang terpanjang yang dirancang dan dibangun di Indonesia pada saat ini. Jembatan 2 Menara Singa, Jembatan 3 Raja Ali Haji, Jembatan 4 Sultan Zainal Abidin, Jembatan 5 Tuanku Tambusai. J.A. Habibie, adik B.J. Habibie, Maret 1998 sampai dengan Juli 1998, periode lanjutan. B.J. Habibie melepas jabatannya sebagai Ketua Otorita Batam saat dipilih oleh MPR RI menjadi Wakil Presiden ke-7 Republik Indonesia
dan digantikan oleh J.A. Habibie. Meski sebentar, ia tetap menorehkan prestasi dengan pemberantasan KKN, reformasi taman pasir laut, wacana pemindahan kantor utama Otorita Batam dari Jakarta ke Batam, hingga restrukturisasi organisasi. Isbet Abdullah 1998 sampai dengan 2000, periode pengembangan perseratan dan penanaman modal lanjutan dengan perhatian besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi. Tantangan yang dihadapinya pada era ini adalah otonomi daerah yang melahirkan pemerintah Kota Batam dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Berkat usulannya untuk tetap mengikutsertakan keberadaan Otorita Batam dalam penyelenggaraan pemerintah, pengembangan investasi Batam, pembinaan koperasi dan UMKM, penerapan impor mobil dengan sistem impor out, upaya pembentukan Batam SDM, komitmen kesejahteraan rakyat, pembangunan fasilitas sosial, pengembangan Batam Intelligent Island. Mustafa Wijaya 2005 sampai dengan 2016, periode pengembangan Batam dengan penekanan pada peningkatan sarana dan prasarana, penanaman modal, serta kualitas lingkungan hidup. Keberhasilannya dalam mendapatkan status lembaga Otorita Batam yang jelas dengan terbitnya Undang-Undang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011. Resminya SDM dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 bentuknya Dewan Kawasan Perubahan Otorita Batam menjadi Badan Pengusahaan Batam. PP Nomor 46 Tahun 2007 diubah menjadi PP Nomor 5 Tahun 2011. Di Kuto 2016 sampai 2017, periode peningkatan kinerja kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dengan kerja nyata menuju kawasan yang berdaya saing internasional. Lahir terobosan yang dilakukan dari Batam dalam improvisasi sistem dan manual menjadi online di seluruh wilayah yang dimanfaatkan oleh investor seperti aplikasi gaji dan media yang secara nyata masih menjadi primadona bagi fasilitas dan layanan lainnya bagi e-commerce, sistem perizinan online pelabuhan, aplikasi program balai informasi sistem, logistik, oleh pemerintahan dengan penataan penggunaan uang seperti Singapura. Kita 2017 sampai dengan 2018, periode reformasi dan peningkatan kinerja BP Batam untuk mewujudkan pembangunan Batam yang maju, berkeadilan dan berkelanjutan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia melalui program prioritas peningkatan investasi, pariwisata, peningkatan industri dan ekonomi digital, pengembangan pusat logistik kerjasama dengan Menko Batam dan lembaga lainnya. Grafik pertumbuhan ekonomi Batam terus meningkat. Beragam prestasi yang membanggakan diterima BP Batam di antaranya pelayanan terpadu satu pintu PTSP. BP Batam meraih sertifikasi ISO 9001-2015. Edi Putra Iwadi 2019, periode transisi reformasi dan peningkatan kinerja BP Batam untuk mewujudkan pembangunan Batam yang maju, berkeadilan dan berkelanjutan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna memenuhi tugasnya, Edi segera memperbaharui sistem perizinan usaha terpadu, yaitu Online Single Submission atau OSS, yang selanjutnya disebut dengan sebutan Indonesia Batam Online Single Submission atau IBOS. Sinkronisasi layanan perizinan ini dilakukan berdasarkan koordinasi antara PTSP BP Batam dengan BPM PTSP Batam serta instansi terkait lainnya. Sampai dengan sekarang, Muhammad Rudi yang merupakan wali kota Batam turut menjabat sebagai kepala BP Batam sejak ditunjuk dan dilantik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan September 2019. Pada masa kepemimpinan Muhammad Rudi, BP Batam fokus pada kemudahan perizinan bagi masyarakat
di Kota Batam. Kemudahan perizinan yang ditawarkan salah satunya adalah dengan cara memangkas birokrasi yang panjang. Infrastruktur handal menuju Batam Kota Baru, pelabuhan Batu Abbas, Autogate System, STS Kren, Bandara Hamadi Terminal 2, Masjid Panjang, infrastruktur jalan yang selesai dibangun, Jalan RE Matarinata, Jalan Gajah Mada, infrastruktur jalan yang sedang tahap pengerjaan, Jalan Sudirman, Jalan Hang Tuah, Jalan Hang Tuah, dan Jalan Yosudarso. Rencana yang akan datang, Jalan Layang Simpang Sirali, membuka kuning untuk pemasangan tiang, baik rel transit atau LRT, PLTS Rabu, Batam Rempang Eco City, kawasan ekonomi khusus KEK, Food Sukajadi. Terlalu panas. Baik, sekali lagi kita beri aplaus untuk pertunjukan kabaret di hari ulang tahun Badan Pengusahaan Batam ke-52 ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan saksikan foto bersama para pimpinan BB Batam beserta Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau, Forkopimda Kota Batam, dan pejabat tingkat 2 Badan Pengusahaan Batam. Masuk semua, masuk semua, masuk, Baik, masuk. kepada Bapak Ibu, kami mohon untuk maju. Para karyawan BB Batam, kita akan foto bersama.